Kejutan demi kejutan ditampilkan pelatih timnas Patrick Kluivert dalam laga beruntun yang dilakoni oleh timnas Indonesia. Bahkan saat melawan Cina, permainan Indonesia terlihat begitu padu pemirsa. Para pemain disiplin menjaga posisi dan juga melakukan transisi antara bertahan dan menyerang dengan rapih. Selain itu, pemain juga tidak lagi menumpuk di belakang saat timnas sudah unggul. Nah, akankah Patrick Kluivert terus memberi kejutan termasuk saat melawan Jepang? Untuk membahasnya telah bergabung pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin. Selamat malam, Coach Justin. Selamat malam, Laura. Ya, Coach, ini kita melihat adanya pengembangan yang signifikan dari racikan Coach Patrick Kluivert. Mulai dari permainan melawan Bahrain hingga melawan Cina. Kalau Anda sendiri melihat apa yang berubah dan berkembang dari dua momen pertandingan itu, Coach? Ya, saya rasa kita lihat bahwa melawan Bahrain ada 3 pemain lokal Liga 1 yang dimainkan dan mereka perform well. Jadi salah satu alasan yang membuat mereka bertampil bagus adalah 12 hari kalau nggak salah persiapan, dan itu sangat penting sekali karena pada saat mereka melawan Australia mereka hanya mendapatkan 2 hari baru pemain datang. Lawan Bahrain 3-4 hari sudah kelihatan sedikit. Sekarang persiapan jauh lebih banyak, walaupun tidak ada beberapa pemain penting yang seperti tadi Laura katakan. Cuma di sini kelihatan bahwa sistem yang harus bermain timnas ini tidak boleh tergantung oleh 1, 2, 3 individu. Kalau kita melihat kualitas yang dipilih oleh Patrick Kluivert, bisa dibilang dia bisa bermain dengan berapa sistem, 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3. Sekarang tinggal pilihannya yang cocok mana. Kita juga tahu bahwa sejauh ini Patrick Kluivert belum mendapatkan friendly match sama sekali. Jadi mau tidak mau dia harus perform dan dia memegang janjinya kita akan menang. Kalau orang bilang iya ini hanya 1-0 lewat penalti, coba lihat berapa peluang yang didapatkan oleh China dan berapa peluang yang kita dapatkan. Jauh lebih banyak. Dan tadi Laura sudah sebut bahwa dari sisi permainan jauh menjanjikan. Serangan itu terjadi dari sisi kiri, kanan, dari sisi tengah, banyak sekali kombinasi di babak pertama. Yang menjadi PR berikutnya selama ini selalu menjadi PR kita adalah pemain cepat capek, lengah. Mereka kesulitan menghadapi kelembapan yang 80-85%, bahkan kemarin sampai 86%. Itu harus lebih bisa diatasi, walaupun dibanding lawan Bahrain, berapa pemain yang biasanya lebih cepat capek itu bisa mengatasi. Jadi kita dalam 3 pertandingan ini progresnya itu sangat signifikan dari sisi permainan, dari sisi kolektivitas, percaya diri dari pemain-pemain baru, pemain yang ya contoh paling bagus itu Kambuaya. Kambuaya di bawah pelatih sebelumnya nyaris nggak pernah bermain. Tapi kali ini di match lawan Bahrain dia diberi kesempatan sekitar 20-25 menit. Dia membuktikan, dan kemarin dia menjadi starter, dia kembali juga membuktikan. Jadi saya rasa prospeknya sangat cerah apapun hasilnya lawan Jepang, karena kita juga tahu Jepang itu di dunia rank 15-16, sementara kita rank 120 lebih lah. Jadi lawan Jepang akan kita lihat apakah kita bisa perform lawan tim yang kualitasnya jauh di atas kita. Realitanya adalah setelah Jepang lolos, Jepang bermain 2 kali tidak pernah menang, seri lawan Saudi dan juga kalah lawan Australia. Tapi walaupun mereka menurunkan beberapa pemain baru, lapis 2-nya, Jepang is still Jepang, dalam arti mereka lebih kuat daripada kita di atas kertas. Saya setuju dengan Pak Sumarji bahwa target itu harus diberikan. Hanya kita bisa lihat secara fisik, secara mental, secara kerjasama, apakah kita bisa tampil konsisten. Ini PR-PR yang akan diperbaiki menjelang putaran keempat yang jauh lebih penting daripada match lawan Jepang. Baik, Coach Justin, tadi Anda sebutkan 3 pemain lokal ini well perform begitu ya. Berarti apakah Anda melihat memang Patrick Kluivert ini menampilkan permainan timnas yang begitu apik dalam laga krusial melawan Cina kemarin, Coach? Kalau Anda bicara apik, itu parameter apik sekarang apa? Yang saya lihat adalah Kluivert bisa memanfaatkan kualitas yang dia miliki, termasuk kualitas dari 3 pemain liga lokal. Jadi mereka nggak perlu melakukan hal yang mereka nggak bisa lah, kasarnya seperti itu.
Dan itu cukup berhasil, tidak hanya dari pemain lokal saja, tapi juga beberapa pemain diaspora yang praktis dia pertama kali bekerja sama, baru 2 match lawan Australia dan Bahrain. Ini match ketiga. Ini butuh kondusif, maka dari itu Peter Kluivert sengaja mendatangkan tim kepelatihan yang sangat gemuk. Bahkan kemarin diperkuat dengan Simon Tahamata, sebelumnya Jody Kluivert datang, walaupun mereka bisa dibilang sebagai advisor, scouting, tapi mereka juga bisa memberikan masukan yang signifikan. Gerald Van den Berg, pelatih U23 yang juga membantu tim utama. Banyak sekali pelatih lainnya seperti Reggie Blinker. Tim pelatih yang gemuk ini ada hasilnya. Jadi mereka benar-benar memberi masukan kepada para pemain timnas berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki waktu mereka masih aktif sebagai pemain. Baik, Coach. Ini dengan formasi atau dengan formulasi seperti melawan Cina kemarin, akankah Indonesia ini sudah cukup kuat untuk melawan Jepang ataukah harus ada gebrakan baru? Saya rasa dengan waktu yang sangat mepet tidak bisa terlalu banyak membuat perubahan ya. Mungkin yang dibuat perubahan kita tahu Marcelino kembali, Barcelona eventually bisa bermain dengan Kambuaya di belakang Ole, dan di sayap mungkin karena Kevin Dix baru gabung 2 hari dia dicadangkan lawan China, akhirnya dia masuk, mungkin Kevin Dix bisa menjadi starter, dan lini belakang dan kiper yang tampil luar biasa solidnya. Ini saya rasa tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan Patrick Kluivert. Nanti perubahan atau eksperimen dilakukan pada bulan Desember, di mana kita akan melawan kemungkinan besar akan melawan tim dari Timur Tengah. Baru di situ eksperimen. Tapi saya setuju dengan kata Pak Sumarji, waktu terlalu pendek, kita harus bisa meraih poin. Pertanyaan kedua kan adalah apakah pemain sanggup bermain konsisten berdasarkan tekanan mental, tekanan bahwa harus meraih poin. Ini menjadi PR juga untuk pemain maupun untuk pelatih. Coach, ini ada seperti yang Anda sebutkan tadi untuk kualifikasi putaran keempat. Lawan-lawan potensial timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia antara lain Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan juga Arab Saudi. Lantas ini bagaimana peluang Indonesia untuk menaklukkan mereka? Tapi jangan dijawab dulu Coach Justin karena nanti kita akan bahas usai jeda.